إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Khatib Al-Faqir ingin memberikan sebuah wasiat untuk khatib pribadi, kemudian kepada semua jemaah yang hadir di masjid yang mulia ini, agar kita selalu istiqamah dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman nanti. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Sesungguhnya banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya seseorang meningkatkan semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan semangatnya dalam menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam kebaikan itulah mereka hendak dan harusnya saling berlomba-lomba di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang berada di awal di atas kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan memberikan semangat agar umatnya selalu berada di atas semangat
dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah di dalam mengamalkan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta tolonglah hanya kepada Allah jalla sya'nuh, wala ta'jaz, dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada sahabat yang mulia yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu." Maka sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta agar aku termasuk orang yang bisa mendampingimu di surga kelak. Lihat bagaimana semangatnya seorang sahabat. Dia tidak mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki. Dia tidak mencukupkan diri dengan hal-hal yang sepele. Tetapi yang dia minta adalah as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu wahai Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi penghuni surga yang mendampingimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza sa'altumullah," jikalau kalian meminta sesuatu kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah kepada Allah surga firdaus, fa innahu a'lal jannah, karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi. Rawahul Bukhari. Ayat-ayat yang mulia ini dan hadis-hadis yang sahih ini menunjukkan bagaimana semangat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana semangat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka sampai akhir zaman. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada seorang hamba sesuai dengan semangat yang ia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'unata ta'ti minallahi lil 'abd ala qadril mu'nah." Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan hadir pada seorang hamba sesuai dengan semangat yang ia miliki. Kemudian Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "Min alamati kamalil aql uluwul himmah." Di antara ciri-ciri akal yang sempurna adalah tingginya semangat seseorang. Maka pada khutbah yang mulia ini, mari kita sama-sama mendengarkan apa sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang kepada jalan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-ikhlas. Mengikhlaskan amal soleh, mengikhlaskan ibadah apapun yang kita kerjakan hanya mencari wajah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berhenti dalam beramal soleh sampai dia meletakkan kedua telapak kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki semangat yang tinggi, istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah," barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan pada dirinya atau pada hatinya, wa jama'alahu syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan urusannya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dia mengejar surga akan tapi dunia akan mengejarnya dalam keadaan hina. Wa man kanatid dunya hammah, dan barang siapa yang tujuan dan niatnya hanya dunia semata, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kemiskinan, Allah jadikan kefakiran berada di hadapan matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlah,
dan Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan segala urusannya. Walam ya'tihi minad dunya, dan dunia yang dia inginkan tidak akan didapatkan illa ma qaddara lahu, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan baginya. Rawahu Tirmidzi. Kemudian yang kedua, di antara hal yang mendukung agar kita selalu menjadi hamba Allah yang semangat di atas ibadah, musahabatu ashabil himamil aliyah, selalu berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi. Karena kita hidup bersama orang yang sangat banyak. Ada orang yang memiliki semangat yang tinggi dan ada orang yang memiliki semangat yang rendah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang berada pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah masing-masing kalian atau salah seorang kalian mencari dan memilih siapa yang dia jadikan teman. Karena apabila seorang berteman dengan orang yang memiliki semangat yang tinggi, insya Allah dia akan memiliki semangat yang tinggi pula. Namun sebaliknya, jika seorang tidak berteman kecuali dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang merusak semangatnya, maka semangatnya pun akan menjadi rusak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan bersama orang yang dia senangi. Apabila orang senang dengan orang yang semangat tinggi, maka dia akan memiliki semangat yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Seorang penyair pernah mengatakan, "Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum." Jikalau engkau sedang berada di kalangan manusia yang begitu banyak, fasahib khiyarahum, jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang terbaik di antara mereka. Wala tusahibil arda fatarda ma'ar rada, dan jangan sekali-kali engkau berteman dengan orang yang semangatnya rendah sehingga engkau menjadi orang yang rendah. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, jangan engkau bertanya tentang seseorang bagaimana keadaannya, akan tapi bertanyalah kepada siapa temannya. Fakullu qarinin bil muqarin yuqtada, karena seorang akan keadaannya akan sesuai dengan siapa yang dia berteman dengannya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab agar semangat orang dan orang memiliki semangat yang tinggi adalah muhasabatun nafsi, melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, ataukah kita memiliki semangat yang biasa-biasa saja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu menjadikan kita orang yang memiliki semangat yang tinggi kecuali diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sebuah kaum kecuali setelah kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Maka barang siapa yang ingin memiliki semangat yang tinggi, hendaklah semangat yang tinggi itu dia tumbuhkan dari hatinya yang paling dalam. Hendaklah dia memulai dari dirinya sendiri. Karena siapapun tidak akan mampu menjadikannya orang yang semangat kecuali dirinya sendiri. Maka kunci semangat adalah ada pada diri seseorang. Kemudian yang keempat adalah, di antara sebab agar seorang memiliki semangat yang tinggi adalah ad-du'a, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba akan memiliki semangat yang tinggi dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak atau merubah takdir kecuali doa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "A'jazun nas," manusia yang paling lemah adalah man ajiza 'anid du'a, yaitu manusia yang lemah dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dan yang terakhir dari sebab-sebab yang menjadikan seorang semangat dalam beramal soleh, semangat dalam beribadah kepada Allah,
semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut adalah tadzakkurul mauti wal akhirah. Selalu mengingat yang namanya kematian dan alam akhirat yang akan abadi, alam akhirat yang kekal, dan semua kita akan menghadapinya. Karena kita hidup di dunia bersifat sementara. Tidak ada dari kita kecuali hidup sementara di dunia. Dan kehidupan di dunia ini hanya sekali, bukan dua kali. Tidak ada ceritanya orang hidup di dunia dua kali. Hidup, mati, kemudian hidup lagi di dunia. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka amal ibadahnya telah terputus. Ketika anak Adam, manusia meninggal dunia, maka tidak ada harapan untuk melakukan amal soleh. Tidak ada harapan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya kesempatan emas untuk semangat beribadah dan melakukan amal soleh, ketika kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk selalu mengingat pemutus kelezatan atau penghancur kelezatan, ya'nil maut, yaitu kematian. Rawahu Tirmidzi. Kemudian Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man aktsara dzikrul maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang selalu mengingat yang namanya kematian, dan tentu semua kita akan merasakan kematian, baik cepat maupun lambat, tanpa ada kabar dan informasi yang mendahuluinya. Barang siapa yang berbanyak mengingat kematian, ukrima bi thalathah, dia akan diberikan keistimewaan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang yang selalu mengingat kematian, dia akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terus-menerus di atas kelalaiannya. Kemudian yang kedua adalah wa qana'atul qalb, dan hatinya akan selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah wa nasyaqun fil ibadah. Orang yang selalu melihat kematian, dia akan semangat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa dia akan meninggal dunia. Dia akan dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik cepat maupun lambat. Sehingga dia semangat dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaih wa yatubul mustaghfirin. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah yang kedua ini akan kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah." Sesungguhnya ada masa-masa, ada waktu-waktu yang dimana seorang hamba semangat dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Walikulli syirratin fatrah. Namun ada juga masa-masanya seorang hamba tidak semangat, tidak memiliki semangat dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jalan keluar dari keadaan tersebut dengan mengatakan, "Wa man kanat fitratuhu ila Allah wa rasulih faqad aflah." Barang siapa yang rasa malasnya, rasa bosannya di dalam ibadah, dia selalu arahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebutlah orang yang sukses. وَمَنْ كَانَتْ فِطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. Dan barang siapa yang membimbing rasa malasnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada keburukan, bukan pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, faqad halak, maka orang tersebut akan binasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu ikhlas di atas ketaatan kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di atas jalannya dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kita semangat di atas keikhlasan dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.